Hari ini kita mau baca apa, Fit? Kita lanjutin membaca Imanku. Masya Allah, kita lanjutkan membaca Menjaga Imanku. Wah, kita sampai di sini. Orang pintar. Oh, woi, siapa ini, Fit? Dukun. Apakah dukun itu orang pintar? Kita baca. Siang itu, Fatah dan Fatih di rumah Zaki. Zaki itu temannya ya. Ini PR matematika halaman 21 yang soleh. Oke. Makasih ya udah repot datang kasih tahu ada PR. Gak masalah, itu gunanya teman. Ayah kamu sakit lagi, Ki? Baru kemarin sore pulang dari rumah sakit. Tadi subuh muntah-muntah lagi. Nah, dari dalam rumah ada omong-omongan. Dibawa ke orang pintar saja ya, Bu. Iya, berobat ke Mbah Dar. Bahdar? Ya, itu ada ibu-ibu ngomong-ngomong di dalam. Kami pamit dulu ya, Ki. Semoga ayahmu lekas sembuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, amin. Kabarnya ayah Zaki itu kena guna-guna, Bu. Kena guna-guna? Ya Allah, iya kah? Si Fatih dengar. Sesampainya di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayahnya? Oh, itu ibunya. Oh, ayahnya. Ayahnya sama bundanya. Oh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gitu ya. Abi, Umi mau kemana? Tante Nia telepon, bilang nenek sakit lagi, muntah-muntah. Muntah-muntah, Mi. Jangan-jangan sakit kena guna-guna. Bawa ke orang pintar saja, Mi. Astagfirullah. Kakak kok bilang begitu? Kan kayak ayah Zaki, Mi. Kata siapa, Kak? Ayah Zaki kena guna-guna. Tetangganya tadi, Bi. Iya, kami gak sengaja dengar. Insya Allah enggak. Nenek sakit rematik. Itu radang sendi-sendinya itu kayak yang di lutut. Di persendi-persendian gini ini terasa sakit atau kaku. Namanya biasanya orang-orang tua, perempuan yang paling banyak sakit rematik. Kecapean juga. Terus habis itu ya nanti nenek diantar ke dokter, bukan ke orang pintar. Kan dokter itu orang pintar. Beda, Dek, bukan pintar itu. Nanti ya kita bahasnya, sayang. Nenek sudah menunggu. Kok neneknya enggak? Kok anaknya enggak ikut? Enggak apa-apa, kan ini sudah anak-anak besar. Fatah sudah besar, bisa jagain adiknya yang cewek. Dia di rumah aman. Abinya sama uminya tok yang berangkat, kan mau ngantar ke rumah sakit segala. Kalau dibawa semuanya bagaimana? Rumah sakit itu banyak virus, banyak bakteri, malah membahayakan anak-anak. Ya kan? Abi dan Umi berangkat dulu ya. Salam buat nenek ya, Abi. Semoga nenek lekas sembuh. Sore harinya di musola. Sudah semua ya? Iya, Ustadz. Siap-siap berdoa sebelum pulang. Oh iya, Zaki tidak mengaji. Kenapa? Ayahnya sakit, Ustadz. Terus syafahullah itu doa. Semoga Allah menyembuhkan dia yang sakit, yaitu ayahnya Zaki. Semoga lekas sembuh ayah Zaki. Amin. Amin. Sebelum berdoa, ada yang ingin ditanyakan? Ustadz, saya mau tanya, guna-guna itu sakit apa, Ustadz? Guna-guna itu sakit apa? Ada lagi yang ingin tanya? Saya, Ustadz, guna-guna apa memang berobatnya ke orang pintar, Ustadz? Baik, semuanya dengarkan. Nah, Ustadz yang menjawab. Guna-guna itu biasa disebut juga sihir. Apa itu sihir? Ada yang tahu sihir? Tahu. Sihir itu permintaan bantuan manusia kepada setan untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Wah, dia minta tolong setan, untuk bisa dapat uang. Dia bekerja sama dengan setan, atau dia mau mencelakakan orang, gitu. Meminta bantuan kepada setan, apakah boleh, anak-anak? Jawab dong, anak-anak. Boleh. Hah? Ngak
Kubrak. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Iya, tidak boleh. Benar sekali. Sihir itu termasuk dosa besar. Sihir sudah ada dari zaman dulu, dari zaman Nabi. Masih ingat kisah Nabi Musa alaihissalam yang melawan tukang sihirnya Fir'aun. Dan akhirnya Allah memberi mukjizat, merubah tongkatnya Nabi Musa menjadi ular. Ada yang tahu ceritanya bagaimana? Ingat Ustaz. Ingat Ustaz. Saya tidak ingat. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ada hafid yang tidak ingat Ustaz. Mungkin dia gak diceritain uminya Ustaz. Padahal diceritain uminya. Oke. Itu salah satu bukti kalau sihir itu memang ada. Rasulullah dulu saja pernah terkena guna-guna. Ada orang jahat yang pernah menyihir Rasul sampai Rasul sakit. Iya Ustaz. Loh, sihirnya bagaimana? Ya, dibikin sakit. Bukan. Pakai apa? Dia menyerangnya dengan bekerja sama dengan setan supaya setan mencelakai Rasul ini. Ini Ustaz yang menceritakan. Iya, ada orang yang ingin mencelakai Rasulullah. Rasulullah sampai sakit beberapa hari. Tetapi Allah kemudian memberi pertolongan. Allah Maha Kuat kan Ustaz? Betul sekali. Akhirnya Rasulullah sembuh. Jadi bagaimana kalau kita kena guna-guna? Apakah boleh mendatangi orang pintar? Pertanyaan yang kedua tadi kan. Benarkah kalau kita kena guna-guna kita mendatangi orang pintar Ustaz? Tadi kan gitu. Sebenarnya siapa sih orang pintar itu? Orang pintar itu dukun kan Ustaz? Orang kebanyakan menyebut dukun itu orang pintar. Dukun itu apa Ustaz? Dukun itu apa ya? Dukun adalah orang yang melakukan sihir. Mereka meminta bantuan jin atau setan untuk berbuat celaka pada orang lain. Ini dukunnya ini. Dukunnya aneh ya? Iya, saya suka gitu, wajahnya mengerikan. Gak pernah sholat, hitam kok. Kelihatannya biasanya itu ya wajahnya ndak bagus. Karena dia bekerja sama setan. Ini aku takut kalau ada dukun lagi berjalan. Bagaimana? Dukun lagi berjalan ngapain? Nanti kita berlindung pada Allah. Allah yang melindungi kita. Ya. Tapi kan Allah nggak bisa menyerang. Duh, ya tentu saja. Allah menyerangnya nggak harus kelihatan Allah sendiri yang menyerang. Semua yang ada di muka bumi ini kan Allah yang menciptakan. Itu semua bisa jadi pasukannya Allah. Allah bisa menggerakkan angin. Bisa terjadi angin puting beliung yang bisa membuat orang itu terjatuh sampai diterbangkan angin, bisa. Allah bisa mendatangkan tsunami, menggerakkan air. Itu juga pasukan Allah. Kalau misalkan Allah menyuruh burung menukik, tiba-tiba ada burung elang menyambar, dia juga bisa. Atau kemudian Allah menurunkan petir, itu juga pasukan Allah. Semuanya nurut sama Allah. Semuanya pasukan Allah. Iyalah. Mau air, mau angin, mau tanah, mau api, mau gunung berapi, mau bumi, semuanya nurut apa kata Allah. Jadi jangan khawatir. Tapi bagaimana sih bumi mendengarkan cakap Allah? Loh, kita nggak ngerti, tapi kita diberitahu oleh Allah kalau bumi itu nurut sama Dia. Semua. Tapi bagaimana sih bumi itu bisa mendengarkan? Karena kita nggak ngerti, nggak bisa dengar suara bumi. Tapi kita membaca di Al-Quran ada ceritanya. Contohnya yang gini. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu ingat? Ketika bumi menggoncangkan dirinya dengan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dia ngapain kok sampai goncang-goncang? Karena dia mengeluarkan semua isi perutnya. Tuar itu kan dia keluarkan isi perutnya. Apa Ngapit kan sudah baca itu, lapisan-lapisan bumi. Ada apa saja? Ada inti bumi. Kerak. Ada kerak. Di dalam inti bumi ada inti dalam, ada inti luar. Yo. Ada mantel atas, mantel bawah. Nah, itu kan ada yang di dalamnya batu, ada yang di dalamnya lava panas, lava cair, ya kan? Nah, itu dikeluarkan semua oleh bumi. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dia keluarkan semua isi perutnya. Terus habis itu apa? Faqalal insanu malaha. Isi telur kayak isi bumi loh. Oh iya, berlapis-lapis. Lalu manusia berkata, apa yang terjadi kan gitu. Kok meledak bumi ini? Kok keluar? Kok gunung-gunung meletus kok? Gitu kan mereka semua bertanya-tanya manusia. Faqalal insanu malaha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin, pada hari itu tuhadditsu, bumi lalu cerita, bercakap. Lah, tuhadditsu akhbaraha. Bercakapnya bagaimana? Kita enggak tahu. Nawi bicara sendiri.
sendirilah. Loh. Bikin-bikin. Loh, tadi kan membacakan surat Al-Zalzalah. Itu aku yang ceritakan. Aku ceritakan kayak gitu. Bumi lalu menceritakan akhbaroha, kabarnya dia ngapain? Kamu ngapain? Bumi itu menceritakan. Cara bumi bercerita itu ya mungkin dengan meletusnya itu. Gitu. Oke, ini dilanjutin enggak cerita baca bukunya nih? Lanjutin. Oke. Jadi dukun itu adalah orang yang melakukan sihir. Mereka meminta bantuan jin atau setan untuk berbuat celaka ke orang lain. Atau sebaliknya, dia menolong orang lain yang dicelakai, yang terkena guna-guna. Itu dukun. Mendatangi dukun dan meminta pertolongan pada dukun itu termasuk dosa besar. Jadi gak boleh ya Ustadz? Sama sekali gak boleh. Rasulullah sudah mengajarkan apa yang harus dilakukan saat kita terkena sihir atau guna-guna. Nah, jadi kalau ada yang terkena sihir atau guna-guna, Rasulullah sudah ngajarin. Bagaimana caranya Ustadz? Dengan ruqyah. Apa itu ruqyah? Ruqyah adalah pengobatan dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran untuk menyembuhkan orang yang terkena guna-guna. Kita suka membaca surat Al-Baqarah. Kalau kita baca surat Al-Baqarah, kata Allah, nanti kita dilindungi rumah kita itu dari gangguan setan. Kalau kita apa? Membaca Al-Baqarah. Di dalam rumah kita dibaca Al-Baqarah. Nah, atau kalau mau tidur disuruh apa? Baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Iya, lalu ditiupkan, lalu diusapkan seluruh tubuh. Itu Allah berjanji akan menjaga dari gangguan setan. Gitu. Yang paling penting kita selalu sholat, mengaji, berzikir dan berdoa pada Allah. Lakukan sunnah Rasulullah khususnya untuk menghindar dari gangguan jin atau setan. Berzikir itu zikir pagi dan sore, ya kan? Sampai sini paham anak? Paham Ustaz? Paham? Baik, sekarang kita berdoa pulang. Loh, masih belum selesai ceritanya, Fit? Ya. Walah, malam harinya. Nenek gimana Bi keadaannya? Nenek masuk rumah sakit. Umi yang menginap di sana jaga nenek. Besok Ova ikut ke sana ya, Bi? Iya, besok kita lihat nenek sepulang kalian sekolah. Terus. Tapi aku sama Fatih besok mau ke rumah sakit lagi, Bi. Iya, mau kasih tahu kata Ustadz Ali, nggak boleh berobat ke dukun. Abi tadi ditelepon Ustadz Ali. Ini mau barengan jenguk ayahnya Zaki. Nanti Ustadz Ali sekalian mau antar berobat ruqyah. Alhamdulillah kalau gitu, Bi. Alhamdulillah. Insya Allah sebentar lagi Abi berangkat. Gak lama sebelum Isya Abi udah pulang. Berangkat apa? Berangkat ke rumahnya ayahnya Zaki tadi. Iya Bi. Gitu ya Bi. Alhamdulillah ya. Abi bersyukur anak-anak Abi sudah paham soal orang pintar. Itu bukan orang pintar Bi, dukun. Loh iya, maksud Abi kan dukun Kak. Terus iya, tapi kan nggak pas dukun dibilang orang pintar. Orang yang meminta pertolongan pada jin atau setan kok dibilang pintar, itu kan bodoh sebenarnya. Iya juga ya. Lagian tapi pintar juga dokter. Kayak aku kan pintar, cita-cita jadi dokter. Nggak nanya. Weh, aku nggak jawab. Weh, kan kasih tau weh. Selesai.